ketika mereka diutus lalu mereka dibunuh, maka waktu itu tentu saja Nabi SAW mengadakan perhitungan dengan mereka. Tapi di samping perhitungan-perhitungan yang sifatnya fisik dan yang lainnya, maka di antara hal yang terpenting adalah mendoakan mereka, ya, mendoakan mereka pada solat Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan ini yang kita, atau yang diistilahkan oleh ulama kita sebagai kunut nazilah ketika ditimpa musibah pada kaum muslimin. Dan tidak ada musibah yang lebih besar menimpa kaum muslimin kecuali yang lebih besar sebesar musibah meninggalnya para ulama, yang meninggalnya para ulama. Dikatakan mautul alim mautul alam, ya, kematian seorang alim adalah kematian alam ini. Ya, sebagaimana zallatul alim zallatul alam, ketergelinciran seorang alim itu juga bisa menjadikan ketergelinciran alam, ya, kehancuran ketika seorang alim ulama itu juga akan bisa menghancurkan alam ini. Sebagaimana kematian seorang alim rabbani, maka itu adalah kematian atau kehancuran atau musibah yang menimpa alam ini. Dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma mempersaksikan, ya, atau ya sahabat yang lain, ya, mempersaksikan ketika kematian, ya, Jabir dan kematian Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dan para ulama-ulama di kalangan sahabat ketika mereka meninggal dunia, mereka mengatakan inilah musibah yang menimpa umat setelah musibah yang terbesar menimpa umat setelah musibah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ulama ikhwas sekalian adalah hamalatul ilm. Mereka itu pemikul, pembawa risalah ilmu. Dan kita ketahui ilmu itu adalah satu kebutuhan yang penting dan mendesak, dibutuhkan setiap harinya, lebih dari kebutuhan terhadap makan dan minum, yang sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah. Dialah kebutuhan yang setiap saat, setiap waktunya. Maka ketika para alim rabbani telah meninggal dunia, orang akan mencari alim-alim yang lain, ya, karena memang sudah merupakan kebutuhan. Persoalan tidak akan pernah berhenti, apalagi menjelang akhir zaman. Masalah akan makin menumpuk, makin banyak, tapi ulama makin langka, sehingga kadang orang salah pilih, salah alamat, bertanya kepada yang bukan ulama. Innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an yantazi'u min sudurin nas atau min suduril ulama, walakinnahu yantazi'u biqabdil ulama. Fa idza lam yabqa alimun atau fa idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Yang dalam hadis sahih dalam riwayat Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu ini begitu saja. Tiba-tiba orang yang alim, yang tadinya alim langsung jadi jahil semuanya. Ilmu ini terangkat tidak dengan dicabutnya ilmu itu dari hati-hati atau dari para manusia yang berilmu, tapi ilmu itu diangkat dengan mewafatkan orang yang memiliki ilmu tersebut. Dan inilah bahayanya. Kalau seorang kaya meninggal dunia, hartanya bisa dibagi-bagi, ada warisannya. Tapi seorang alim meninggal dunia, dia membawa ilmunya. Dan berapa banyak ulama kita telah meninggal, kita belum mewarisi ilmu-ilmu mereka. Maka ini adalah musibah. Oleh karenanya kata Nabi SAW, ketika mereka sudah meninggal dunia dan masalah makin banyak, maka mereka pada idalam yabqa alimun, tidak ada lagi alim, orang akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh atau orang-orang yang berlagak sebagai alim. Ar-rawabid, ya, ar-ruwaibidah, ya, dalam hadis Ibnu Majah dikatakan ar-ruwaibidah, orang-orang yang
berani berfatwa padahal mereka tidak berilmu. Pada saat itulah kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ditanya maka mereka berani juga berfatwa, fa'aftau bighairi ilm. Orang lain juga tidak tahu kemana lagi alamat bertanya, maka mereka bertanya saja kepada orang-orang yang tampil menjadi tokoh, menjadi alim pada waktu itu, maka mereka sesat lagi menyesatkan. Ini musibah yang terbesar. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, kalau kita salah tanya kepada seorang dokter, salah berikan resep, maka bahayanya bahaya duniawi saja, ya. Mungkin penyakit kita bertambah parah, dan paling bahayanya adalah kita mati seketika karena salah resep. Tapi belum tentu bermasalah di akhirat kelak. Tapi kalau kita salah bertanya kepada seorang tentang masalah akhirat, lalu dia berfatwa dengan fatwa yang salah, maka kecelakaannya di dunia dan kecelakaannya juga pada akhirat kita. Ya waliyadzubillah. Makanya kalau sekalian, Nabi SAW dalam hadis ini dikatakan beliau tidak pernah marah besar semarah pada waktu itu, ya, sehingga beliau melakukan kunut yang dinamakan dengan kunut nazilah.